Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dino Danwarta, perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang PPT kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Wina Guse, Tial Sagultom, Awana Al-Afifi, Farhana Fandes, Wahyu Samudra, dan saya sendiri. Pancasila merupakan sistem filsafat. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan nilai filosofis yang ada dalam tiap sila Pancasila yang kemudian mendasari peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dinyatakan karena Pancasila merupakan pokok bahasan dan inti dari pengembangan pemikir-pemikir untuk menghasilkan ide yang memposisikan Pancasila bersifat fundamental. B. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Tafsir 2009.266 mengatakan bahwa ontologi filsafat membicarakan hakikat filsafat, yaitu apa pengetahuan filsafat itu sebenarnya. Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'etre silsilah Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan, yang meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, serta batas dan validitas ilmu pengetahuan. Landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi dan berjiwa besar, dan sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Suluh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Yudi Latif 2011.268. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme dan peri kemanusiaan. C. Sila persatuan Indonesia. Indonesia dengan bermacam ragam sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Yudi Latif 2011.2377. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada dua kelompok sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam masyarakat. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grundslag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada dua tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Terdapat 5 hal yang menyangkut tentang hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk yang memiliki arti. Setiap makhluk hidup termasuk warga negara harus memiliki kesadaran yang otonom. Hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa, raga, sifat kodrat, makhluk individu sosial, kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan Noto Nagoro. Hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip permusyawarah, memiliki arti keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan 21 distributif, legal, dan komutatif. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat antara lain mengatakan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara materi